Gini Buya, saya sih termasuk orang yang percaya Buya ini adalah orang yang berpikiran terbuka dan akan sangat menghargai umat Kristen. Sekarang saya tanya, kenapa MUI tidak pernah berbicara tentang pelarangan pembangunan rumah ibadah? Ya, nanti dibuat topik tersendiri tentang itu. Ada mau ngomong? Baik, kembali memang harus ada wadah yang bisa menertibkan. Karena kita melihat ada kegaduhan-kegaduhan yang masyarakat ini dibuat bingung. Ini konteks dari Kenapa? apa yang disampaikan oleh Bang Ade. Jadi kenapa harus ditertibkan orang-orang yang melanggar daripada kode etik yang menurut kita juga... Enggak, ini maksudnya yang tadi soal pelarangan rumah ibadah misalnya. Oh bukan. Jadi kalau pelarangan rumah ibadah, sebenarnya MUI sudah punya sikap fatwa tahun 2005 nomor 7. Pluralitas itu sunatullah, tapi pluralisme itu yang nggak boleh, pencampur adukan paham, pencampur adukan agama. Dan itu sudah ada fatwa MUI berkali-kali. Tanggal 7 Maret 1981 Buya Hamka sudah mengeluarkan fatwa itu. Masalah rumah ibadah ini kita nggak pernah menentang asal sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan adil dan proporsionalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penertiban daripada orang-orang bermasalah termasuk yang rame kemarin Mama Gufron itu sangat membuat orang awam bingung. Ini kiai atau bukan? Ini dukun atau bukan? Nah, MUI juga perlu hadir, negara perlu hadir. Artinya kenapa saya libatkan daripada Kemenak, kemudian juga MUI bahkan Menkominfo, karena ada ketidakadilan. Masa nggak bisa yang begitu tertibkan? Sementara mohon maaf, FPI dan lain-lain sebagainya, saya habis IG saya, Twitter saya, FB saya dihabisin. Termasuk hari ini itu hacker-hacker, saya nggak ngerti itu dari bagaimana itu. Ketika IBTV dihabisin, kemudian juga yang namanya Habib Hanif official channel-channel dihabisin. Semua bisa, FB bisa melakukan itu. Kemudian Instagram bisa melakukan itu, Twitter bisa melakukan itu. Kenapa yang justru meresahkan, yang memecah belah umat seperti Imaduddin, kemudian juga yang namanya Mama Gufron, ini selalu mengundang kegaduhan yang sampai saat ini kita terus diadu. NU dengan NU-nya diadu, Habaib dengan NU-nya diadu, musik dengan yang Muhammadiyah diadu, musik dengan Salafiyah diadu. Ini yang perlu ditertibkan. Kenapa? Karena ini yang terus membuat pecah belah bangsa yang tidak selesaikan sama saat ini. Makanya negara perlu hadir. Untuk itu kenapa melibatkan Menkominfo? Karena bisa melakukan itu semua. Nah, itu yang perlu harus ditertibkan. Itu yang kedua. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Ade yang menjadi keresahan itu sebenarnya sudah dijawab oleh MUI. Iya, MUI sudah menjawab, cuman tidak ada aksi. MUI ini sifatnya pasif. Kalau sudah ada laporan baru bertindak. Nggak aktif, nggak jemput bola. Tadi MUI jawaban sampai saat ini nggak jemput bola. Saya rasa ini udah di luar konteks. Nggak apa, tapi nggak apa. Ini kan perlu. Saya mau bilang bahwa jawabannya adalah adanya fatwa mengenai pluralisme. Pertanyaan saya adalah, permintaan saya, harapan saya yang menurut Buya dibicarakan lain kali saja adalah ada pelarangan demi pelarangan terhadap pembangunan rumah ibadah Kristen, pembangunan gereja. Itu semua terjadi terus-menerus. Ini sudah keluar konteks juga. Enggak, menurut saya. Keluar konteks jadinya kita jadi. Tapi perlu dijawab sama Buya. Ya, saya pikir karena sudah perlu dijawab, sampai ada ini kan rakyat bersuara. Harus apapun yang keluar, maka harus jangan sampai ini menjadi bisa unek-unek. Iya. Buya atau saya bisa jawab juga. Iya, silakan. Jadi begini, tentang pendirian rumah ibadah itu ada kesepakatan majelis agama-agama. Dan kesepakatan itu diapakan dikonversi menjadi SKB ya, surat keputusan bersama 2 atau 3 menteri. Di situ sudah diatur kalau seandainya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, MUI pasti tidak akan menolak. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan kesepakatan majelis agama-agama, ya MUI mengingatkan, gitu aja. Enggak, ini ada contohnya nggak sih Bang bahwa Ade? MUI yang menolak, enggak. MUI cuma saya harapkan bersuara. Karena yang ini di mana sih Mas Ade? Boleh nggak di? Ada kemarin itu bahkan di daerah mungkin saya bisa tambah. di Bogor misalnya. Di Bogor, oke. Misalnya yang akhirnya dipindahkan karena kebijakan Pak Wali Kotanya. Ini maksudnya GKI ini udah nggak fokus, ini udah nggak fokus. Misalnya. Jadi begini. Apa? Tapi ini perlu dijawab. Iya. Sebetulnya semua ini kembali kepada aturan itu. Bukan gereja saja, Mas Ade. Masjid. Ya. MUI mau buat bangun masjid di tanah MUI, ya, tapi diprotes oleh tetangganya orang Islam juga, nggak boleh. Akhirnya pihak pemerintah
melihat bahwa memang ini tidak bisa mendapatkan izin, tidak dapat. Ya, jadi ini mohon maaf Mas Ade. Jadi kalau persoalan gereja misalnya Mas ya, kebanyakan itu kita tidak mendalami persoalannya. Kalau MUI ini sesuatu yang benar-benar selalu teliti, dan saya bisa sampaikan pada Mas Ade bahwa MUI ini benar-benar berdiri di atas semua golongan, termasuk semua agama ini sangat diayomi, dan MUI selalu berusaha untuk mendidik umat melalui pimpinan ormas yang ada di MUI agar semuanya bisa melaksanakan toleransi. Nah ini sekalian saya mau jawab. Sebetulnya kalau bicara tentang lembaga yang paling tepat untuk apakah nanti namanya standarisasi atau ada istilah lain yang kita bisa sepakati, tidak ada yang lebih pantas ke MUI. Saya berbicara begini, saya ini dari komunitas yang dahulunya skeptis juga MUI. Ya komunitas banyak yang ini MUI apa sih? Apakah corong pemerintah? Setelah kita mengenal, ini saya perlu sampaikan juga, bahkan termasuk teman-teman yang merasa diri paling kuat menjaga syariat, paling kuat dalam dalil-dalil, ya, dan menganggap selalu MUI itu memudah-mudahkan. Ini kan dari sisi lain lagi. Setelah melihat bagaimana mekanisme penetapan fatwa di MUI, bukan saja ilmiahnya dalam, tapi yang namanya memberi kesempatan kepada semua, ya, untuk menyampaikan itu ada Mas. Ya, jadi maksud Pak Kiai bahwa ini kemudian harus dilihat secara holistik. Jadi MUI tidak akan memutuskan sesuatu kalau tidak tahu akar masalahnya. Betul. Bukan diam. Iya, dan MUI ini karena payung besar umat Islam dan dia rujukan, dia juga shadiqul hukumah, partner pemerintah. Ini saya perlu luruskan. Pemerintah tidak mendikte MUI, ya. Dan MUI tidak mau didikte oleh pemerintah, ya. Apalagi MUI ini semua ormas ada di situ. Makanya yang paling tepat memang MUI. Yang terbesar NU Muhammadiyah, lalu kemudian ormas-ormas lain. Nah yang saya mau sampaikan pada Bang Ade Armaduci satu pepatah saja. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi cuma sayangnya yang tertunda nih. Tadi harapannya udah luar biasa. Kalau kenal insya Allah akan. Jadi Bang Ade belum kenal MUI ini. Saya itu sayang sama MUI. Iya. Tapi kalau kita sayang sama sesuatu, itu tidak ingin lebih berperan. Kita tidak berarti kemudian kita tidak mengkritiknya. Betul. Kita harus, kalau saya mencintai pemerintah, kan tidak berarti saya berhenti mengkritik pemerintah. Begitu juga dengan MUI. Saya berharap banyak dari MUI. Bayangkan, kalau semua organisasi besar itu berada di dalam MUI, ya harusnya merasa pede dong. Harusnya berani dong menyatakan pendapat-pendapat di luar pendapat-pendapat pribadi. Bapak saya sangat sering kutip, saya sering jadikan rujukan. Tapi saya nggak berani bilang itu adalah statement MUI. Ya, itu adalah statement orang. Nah, sekarang bayangkan kalau MUI-nya mengeluarkan pernyataan, ya, saya berharap begini aja deh Pak Buya, MUI pelajarilah kasus-kasus pelarangan gereja-gereja tersebut sampai mendalam dan keluarkan pernyataan mengenai itu. Itu akan sangat membantu Indonesia. Ya, baik. Saya katakan negara ini kan negara hukum. Kalau seandainya dia sesuai dengan hukum dan ketentuannya ada, kita dukung. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuannya ada, ya kita ingatkan. Itu aja posisi MUI. Dan apa yang dijadikan dasar oleh MUI terkait dengan pembangunan rumah ibadah, kesepakatan Majelis Agama-Agama yang sudah dikonversi menjadi SKB. Jadi SKB itu bukan dibuat oleh pemerintah, tapi dibuat oleh Majelis Agama-Agama yang menetapkan bahwa jumlah yang harus itu sekitar 90 orang itu Majelis Agama-Agama. Bukan MUI yang menetapkan itu. Itu kesepakatan. Nah, mengikuti dan mematuhi kesepakatan itu kalau dari perspektif agama hukumnya wajib. Jadi kalau seandainya MUI tidak mematuhi kesepakatan tersebut, maka MUI salah. Tapi ketika MUI mengingatkan itu, kenapa dipersalahkan? Nah gitu jadi masalah itu. Oleh karena itu kembali ke topik kita ini, saya melihat yang lebih urgen bukan membicarakan sertifikasi dai, bukan standarisasi dai, tapi adalah kode etik dai. Oke. Dalam perspektif saya ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan kembali saat lagi. Bang Ade mau ngomong? Ada? Buya, saya mau ini masukkan lagi. Etika sangat penting, saya setuju.
ya. Tapi tetap ada substansi-substansi bermasalah yang disampaikan oleh kayak tadi disebut siapa Mama Gufron. Ya, itu kan substansinya bukan gayanya. Termasuk Imaduddin tuh yang sampai saat ini mempecah belah bangsa. Itu perlu ada tindak lanjut. Itu yang namanya Menkominfo ada peranan di situ. Habisnya itu justru seakan-akan dibantu itu. Media buzzer-buzzer turun itu untuk mengadu domba masyarakat yang sampai saat itu ulama umat semuanya diadu domba sampai saat ini. Itu yang harusnya ditindak. Jadi itu yang harus ditertipin. Kalau yang namanya Gus Miftah ini dia udah penuh dengan kesadaran, udah minta maaf bahkan mengundurkan diri, udah cukup. Tapi ada yang masif sampai saat ini nggak pernah berhenti. Itu yang namanya Imaduddin, CS dan kawan-kawan itu terus mengadu domba umat Islam, ulama dengan ulama, Habaib dengan NU, begitu semua diadu domba. Itu yang perlu ditertibkan sampai saat ini. Ya, jadi kalau hina menghina, rendah merendahkan itu masalah etika, masalah akhlak dan etika. Tapi dalam agama Islam itu ada hal-hal yang bersifat furu'iyah, ada usuliyah. Kalau usuliyah itu yang pokok-pokok menyangkut akidah, gitu. Kalau furu'iyah itu menyangkut cabang-cabangnya lah ya. Kemungkinan berbeda pendapat itu lebih besar di furu'iyah. Nah, dalam hal bila terjadi perbedaan dalam bidang yang bersifat furu'iyah, itu berarti masalah tersebut masuk ke kawasan majalul ikhtilaf. Yang memang mungkin kita akan berbeda di situ. Oleh karena itu kita harus bertoleransi. Seperti misalkan tadi Kang Maman atau Pak Cak Islah tadi menyatakan dia kunut dan saya kan tidak kunut kan. Itu kan bukan masalah usuliyah. Itu masalah furu'iyah. Kita bertoleransi. Tapi kalau udah menyangkut masalah usuliyah, akidah, misalkan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad gitu ya. Atau misalkan Tuhan punya ini, punya itu, punya istri, punya anak gitu, itu udah menentang hal-hal yang usuliyah, itu tidak boleh. Kalau memakai istilah apa? Kiai Ma'ruf Amin dalam hal fi majalul ikhtilaf, dalam hal yang memang mungkin kita berbeda pendapat, kita harus bertoleransi. Tapi kalau dalam hal usuliyah itu harus diamputasi gitu. Jadi harus kita hentikan dan harus kita stop. Baik. Terima kasih. Baik, kita nanti akan dengarkan bagaimana kemudian bukan soal sertifikasi tapi soal kode etik. Benarkah itu? Saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.